Ini membahas dua materi ya. Pertama terkait dengan kegawat daruratan pada bayi baru lahir. Ada beberapa kasus ya. Kemudian yang satu lagi terkait dengan hiperbilirubinemia pada neonatal ya. Mudah-mudahan sebelum maghrib kita sudah selesai ya. Oke ya, biar jaringannya bagus ya. Ya, terkait dengan kegawat daruratan pada bayi baru lahir ya. Sebetulnya em, kasus ini sebetulnya ini harusnya udah sampaikan beberapa waktu yang lalu lah ya, tapi karena bentrok beberapa kegiatan jadi bisa menyampaikan di siang hari ini. Jadi pertama kita terkait dengan ini ya, asuhan pada bayi berlahir dengan gangguan sistem termoregulator. Kalau kita melihat dari gambar ya, kemudian termoregulator ini pasti berkaitan dengan suhu badan ya. Ya, jadi nanti ada patofisiologi, etiologi, ada faktor resiko dan klasifikasi, dan juga asuhan pada kekhawatiran pada bayi yang mengalami gangguan sistem termoregulator. Sebetulnya suhu pada bayi baru lahir ya. Pada bayi baru lahir ini yang paling dibutuhkan itu adalah bagaimana kita menjaga kehangatan pada bayi. Ya, makanya kalau kalau kita bicara persalinan pada bayi baru lahir itu diatur nggak ketika lahir nggak langsung dimandikan, ketika lahir dikeringkan dan diganti apa namanya kain lap tersebut dengan kain yang lebih kering gitu kan ya, dan bersih dan hangat gitu ya. Jadi kenapa? Karena saking pentingnya gitu ya, saking pentingnya kebutuhan terkait dengan thermal pada bayi baru lahir. Dan eh, ternyata sampai saat ini masih ada kejadian bayi yang mengalami gangguan ya, gangguan sistem termoregulator, entah itu suhu yang rendah dan juga suhu yang tinggi gitu ya, panas gitu ya, akibat dari ketidaktahuan kita sebagai pemberi pelayanan ataupun ketidaktahuan masyarakat, ibu keluarga terkait dengan bagaimana bisa suhu tersebut turun ataupun naik gitu ya dari apa namanya pengaruh dari sekitar si bayi ya. Salah satunya adalah hipotermi ya. Hipotermi ini masih merupakan masalah umum di mana bayi tersebut kehilangan panas ya. Dan dampaknya lebih jauh kepada kematian bayi ya, atau kalau nggak sampai kematian bayi tadi, kalau terlalu dingin itu sel saraf ya, sel pada saraf pada otak bayi akan mengalami kematian, sehingga tentunya kalau berbicara terkait dengan saraf otak itu akan berkaitan dengan bagaimana kualitas hidup nanti dia ke depan ya. Jadi makanya hipotermi jangan sampai gitu ya, jangan sampai terjadi dengan kita eh, mengetahui apa yang menyebabkannya ya, dan bisa menjaga agar suhu tubuh bayi tersebut bisa terjaga. Ya, termoregulasi itu adalah kemampuan untuk menjaga suhu dan menyeimbangkan antara produksi panas dan hilangnya panas dalam rangka menjaga suhu tubuh tetap normal. Jadi memang termoregulasi ini berkaitan dengan suhu ya. Jadi bagaimana menjaga agar kondisi suhu bayi itu seimbang ya. Nah, agar untuk bisa tadi mempertahankan lingkungan zona netral dengan meminimalkan pengeluaran energi. Ya, tentunya kalau bayi baru lahir itu tidak dapat mengukur suhu ya, mengatur suhu ya, seperti orang dewasa. Kalau kita kan kalau dewasa dingin ya pakai jaket gitu kan ya, atau panas ya eh, apa namanya dengan pakai pakaian yang ini ya, yang dingin gitu ya, yang eh, apa namanya tanpa mesti harus kehilangan panas yang berlebihan. Nah, kalau bayi baru lahir itu tidak bisa ya, tidak dapat mengatur suhunya karena dia harus butuh bantuan orang lain. Karena memang kita mengenal ada beberapa metode kehilangan panas ya. Nanti akan dijelaskan di belakang ya. Jadi bisa jadi kalau karena bayi ini tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sebagai orang dewasa, maka akan menjadi lebih cepat ya, lebih cepat hilang gitu ya, dan hanya mampu mentoleransi rentang suhu lingkungan yang terbatas.
Semakin kecil bayi berlahir, maka semakin besar resikonya. Karena kita tahu pada bayi prematur gitu ya, kemarin kita sempat apa dulu pada waktu tema 5 kalian kan juga sudah pernah belajar ya, bahwasannya ada sistem ya, kita mengenal gangguan-gangguan sistem ya, gangguan-gangguan sistem pada bayi-bayi ya, pada janin gitu ya. Ketika bayi tersebut mengalami prematur, maka seperti tidak hanya sistem peredaran darah, jantung ya, tapi juga terkait dengan sistem termoregulasinya gitu ya, yang mana tentunya masih belum sebagus bayi dengan matur gitu ya. Bayi baru lahir tidak sebagus orang dewasa gitu ya, apalagi bayi prematur yang memang serba memiliki keterbatasan karena organnya yang belum sempurna. Apa faktor resiko penyebab gangguan termoregulasi? Pertama, bayi preterm atau bayi kecil yang dihubungkan dengan tingginya rasio luas permukaan tubuh dibandingkan dengan berat badannya. Jadi eh, tidak bisa gitu ya, tidak bisa stabilkan suhu tubuh bayi, terutama bayi preterm atau bayi kecil. Bayi dengan kelainan bawaan, terutama pada penutupan kulit yang tidak sempurna, seperti meningomyelin lokal, gastro skisis, omfalokal gitu ya. Jadi memang eh, pada kondisi yang eh, bagian tubuhnya itu tidak menutup dengan sempurna gitu ya. Kemudian bayi dengan gangguan saraf sentral, karena bagaimana sistem saraf sentral ya, dan pada perdarahan intrakranial, obat-obatan dan asfiksia. Ya, termoregulator itu dari pusat saraf ya mengaturnya gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita kita dingin gitu ya, kita dingin itu ya, kedinginan kedinginan itu. Kalau kita memikirkan itu sangat dingin, maka lebih menggigil kita. Tapi kalau misalnya kita bisa mengontrol, ah nggak dingin, nggak dingin, nggak dingin gitu ya, saya hangat, 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 hangat. Itu akan secara apa namanya, karena secara otomatis ya, ya kita yang nggak merasakan dingin gitu ya. Jadi memang dari sistem saraf yang mengaturnya. Kemudian BBL dengan gangguan ini udah tadi ya. Bayi dengan sepsis ya, kita tahu memang sepsis ini akan mengganggu ya, akan mengganggu sistem peredaran darah. Bayi dengan tindakan resusitasi yang lama dan juga IUGR. Ini kondisi-kondisi faktor resiko yang kemungkinan akan mengalami gangguan termoregulasi. Ini mekanisme kehilangan suhu ya, mekanisme atau mekanisme termoregulatornya. Jadi kalau kita lihat di sini ada faktor endogen. Jadi ini sirkulasi darah ya, sirkulasi darah ke hipotalamus. Nah, sirkulasi darah ke hipotalamus ini dipengaruhi oleh tiga hal, ada endogen, ada pirogen, dan juga ada eksogen. Endogen itu seperti misalnya tadi ada mikroorganisme, monosit, makrofag, toksik, tadi yang seperti infeksi tadi ya. Kemudian eksogen dari trauma ya, bisa tadi ya, eh, kayak kulit kurang menutup atau eh, persalinan lama gitu kan ya, atau mungkin pemakaian pemakaian tidur misalnya diletakkan di tempat yang dingin misalnya gitu ya, permukaannya dingin gitu ya, itu kan eksogen, itu yang menyebabkan apa namanya, suatu perubahan kondisi yang masuk ke sirkulasi darah hipotalamus. Nah, hipotalamus ini yang mengalami eh, ada mengalami bisa hipertermi, bisa hipotermi gitu ya, bisa hipotermi. Nah, kalau kalau dia mengalami hipertermi, itu ke hipotalamus anterior, menekan ya, meningkatkan titik patokan suhu, kemudian dia kehilangan cairan tubuh, akhirnya elektrolit menurun, elektrolitnya berkurang, sehingga kalau elektrolit turun itu mengakibatkan suhu tubuh meningkat, makanya hipertermi gitu ya. Jadi suatu kondisi di mana akan meningkatkan titik patokan suhu ya, sehingga akhirnya elektrolit berkurang, suhu meningkat. Tapi kalau misalnya hipotermi, ini hipotalamus posterior. Kalau tadi anterior, ini hipotalamus posterior belakang ya, di mana dia menurunkan titik patokan suhu, sehingga akhirnya kehilangan cairan elektrolit tubuh, sehingga dan akhirnya meningkatkan elektrolit pada pembuluh darah. Elektrolit pembuluh darah meningkat, maka suhu menurun gitu ya, makanya hipotermi gitu ya. Jadi ada perbedaan antara cara-cara eh, mekanisme ya ketika kehilangan panas atau kelebihan panas ya.
Nah, hipotalamus juga mengatur keseimbangan termoregulasi, produksi panas dan juga kehilangan panas tidak seimbang, akhirnya ketidak efektifan termoregulasi. Jadi ini gambaran mekanisme termoregulator. Jadi memang dari faktor penyebab ya, faktor penyebab itu akan mempengaruhi sistem saraf atau hipotalamus tergantung dia anterior atau posterior. Ya bisa hipotermi ataupun hipotermi. Kemudian ini mekanisme kehilangan panas ya. Jadi misalnya ini stres karena suhu dingin, ya stres dingin banget gitu ya. Jadi dingin itu bukan berarti itu kehilangan panas ya, itu kan respon tubuh ya. Jadi stres stres karena suhu dingin, terlalu dingin itu bisa stres, akhirnya peningkatan metabolisme tubuh, peningkatan penggunaan glukosa, kemudian dia mengambil cadangan glikogen, hipoglikemi. Itu bisa ke hipoglikemi, bisa ke HbA turun. Atau itu bisa karena metabolisme jaringan lemak coklat, pelepasan asam lemak, penurunan pH, maka akan berdampak kepada penurunan produksi surfaktan. Ya, surfaktan gangguan pernapasan. Atau bisa juga peningkatan konsumsi oksigen, frekuensi napas yang meningkat, ya, hipoksia, tapi kebutuhan oksigen sedikit, jadi mengalami hipoksia, yang akhirnya berdampak kepada metabolisme aerob dan produksi asam laktat. Ini acidosis metabolik yang akhirnya juga sama kepada gangguan gangguan pernapasan gitu ya. Mekanisme kehilangan mekanisme termoregulasi atau kehilangan panas juga dijelaskan pada karena produksi panas ataupun kehilangan panas. Kalau produksi panas itu saat lahir suhu tubuh turun, diikuti stres dingin, produksi panas disebabkan karena pelepasan norepinefrin ya, menyebabkan metabolisme simpan brown fat atau lemak coklat, konsumsi oksigen glukosa. Kalau kehilangan panas ini di mana melebihi kemampuan produksi panas dan menjaga keseimbangan, jadi mempertahankan lingkungan agar suhu netral dan meminimalisir pengeluaran energi. Nah, kita mengenal ada beberapa kehilangan panas ya tadi seperti disampaikan, kayak tadi eksogen tadi itu ya, bisa karena memang trauma ataupun mungkin pada posisi di mana ada lingkungan eksternal ya, itu yang menyebabkan itu mengalami kehilangan panas ya. Pertama ada empat ya, ada empat metode kehilangan panas. Pertama konduksi. Konduksi itu jika bayi diletakkan pada permukaan yang dingin dan padat, misalnya nih, kita makanya kalau nimbang bayi baru lahir itu nggak boleh langsung ya, menimbang tanpa alas, tangan penolong yang dingin itu akan mempercepat bayi kehilangan panas. Itu sebagai konduksi. Seperti misalnya tempat timbangan itu kan harus ada alas gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi harus tidak langsung boleh bersentuhan dengan sesuatu yang dingin dan padat. Kemudian konveksi, kehilangan panas tubuh saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Misalnya letakkan ke dekat jendela itu akan kehilangan panas atau convection ya. Itu akan kehilangan panasnya. Jadi udara ya, udara yang lebih dingin gitu ya, sehingga panas tubuh bayi akan menurun. Kehilangan panas, kalau tadi itu kan dari luar ya, angin, kemudian benda ya, benda yang lebih dingin. Kalau evaporasi itu kayak menguap gitu ya, kehilangan panas ke udara melalui kulit yang basah atau selaput mukosa gitu ya. Jadi kayak misalnya kita dingin ya, basah ya, basah. Kalau misalnya kita eh, apa namanya, sama tuh sebetulnya kita misalnya habis olahraga gitu kan, itu kan kulit yang basah ya, yang basah kita masih pakai yang baju-baju yang dingin gitu ya, nggak diganti gitu ya, atau yang dengan keringat itu akan membantu juga kehilangan panas gitu ya. Nah ini kalau bayi ini evaporasi, jadi kulit yang basah nggak langsung dikeringkan itu akan menyebabkan kehilangan panas. Kemudian yang keempat, radiasi terjadi jika panas lebih dari bayi ke benda padat lainnya tanpa melalui kontak langsung. Contoh misalnya AC ya, AC, AC itu bisa ya, bisa membuat bayinya kehilangan panas, apalagi pada kondisi bayi yang tidak menggunakan pakaian. Jadi sebetulnya metode kehilangan panas di atas dapat menjadi masalah pada bayi ya, jika udara sangat panas bayi akan mengumpulkan panas terutama radiasi dan konveksi.
Jadi oleh karena itu hati-hati pada bayi prematur karena tidak memiliki kemampuan ya meningkatkan suhu tubuh, laju metabolik dan jumlah brown fat yang lebih sedikit. Jumlah brown fat ini yang lebih sedikit sehingga akhirnya menyebabkan memang cepat kehilangan panas. Tapi kalau kita kan kadang-kadang kita sudah bisa apa namanya mengatur menyeimbangkan laju metabolik gitu ya, kemampuan meningkatkan suhu tubuh bisa dengan tadi ya memikirkan hal-hal yang tidak menyebabkan suhu tubuh itu kehilangan panasnya. Nah, kemudian brown fat kan juga udah banyak gitu ya di kita dibandingkan dengan bayi baru lahir. Kemudian kontra hemoregulator dengan hipotermi, ini ya tadi kita sebut dengan hipertermi dan hipotermi tadi ya. Kalau hipotermi ini suhu normal neonatus itu kan sebetulnya 36,5 sampai 36,5 ya. Nah, kalau 36,5, jadi akhirnya suhunya itu di bawah rata-rata atau di bawah 36,5, itu hipotermi. Nah, hipotermi ini ada tiga sebetulnya, tergantung ya. Kalau hipotermi ringan itu 36 sampai 36,4 atau di bawah 36,5. Kemudian sedang itu 32 sampai dengan 35,9. Kalau berat itu sampai kurang 32. Ya, jadi ada klasifikasinya. Ya, kalau untuk beresiko faktor resiko itu bisa sama ya kehilangan panasnya itu bisa karena bayi kecil kurang bulan atau BPL